kok bisa Masjid Kampung Jalan itu mengakomodir anak-anak muda, ya. Padahal di beberapa tempat itu susah sekali untuk mengajak anak-anak muda terlibat di masjid. Kenapa susah? Karena bapak-bapak sekalian, kita semua, ya, ngundang anak-anak muda pakai kertas, ya. Ngundang anak-anak muda menggunakan kajian fikih. Anak-anak muda itu satu butuh makan, Pak. Diundang pakai makanan. Ajak makan-makan, ajak ngopi. Gak usah diajak diskusi, apalagi dimarah-marahin. Baru datang pakai celana jeans udah dimarah. Bagaimana kemudian anak-anak muda ini mau dekat dengan masjid? Ya. Yang kedua, ya, anak-anak muda ini itu butuh lapangan pekerjaan, Pak. Kasih pekerjaan. Ya, gimana caranya saya bikin pekerjaan? Maka bikin baitul mal. Ya. Kita libatkan. Nah, di masjid kami, ya, awal ada dua. Dia ada santri penerima amanah. Sebelum dia bekerja, dia harus jadi santri dulu. Nanti ketika dia sudah ketahuan potensinya apa, baru kemudian menjadi SPA. SPA ini santri penerima amanah. Kemudian dari SPA ini kita berikan ihsan, Pak. Jadi nggak kemudian ikhlas-ikhlas saja, enggak. Ada ihsannya. Tapi menyebutnya bukan upah, bukan gaji, tapi ihsan, hadiah dari pimpinan. Apa hadiahnya? Uang cash, ya, jaminan kesehatan, hadiah fasilitas, ya kan, bahkan sampai ke hadiah umroh, ya, itu juga diberikan. Nah, yang terakhir, anak-anak muda itu, teman-teman semua, itu butuh pasangan. Ya. Banyak yang jomblo. Ya, carikan pasangan. Ya, carikan pasangan. Gimana caranya? Masjid itu harus bersahabat dengan para ahwat. Biar ahwat dulu ngumpul. Nah, kenapa diskotik lakukan ada apa tuh dulu waktu saya masih nakal-nakal belum berhijrah, apa Friday night, free girl, gitu ya. Ya, gadis-gadisnya digratiskan supaya untuk apa? Menarik laki-lakinya. Ya, orang-orang biasa saja melakukan. Kenapa masjid kita nggak bisa melakukan itu? Ya, lakukan itu. Maka harus ramah. Ya, ahwat-ahwat itu tidak mau mendekat di masjid kalau bapak marah-marah. Ya, kalau citra orang Islam suka maki-maki. Semua orang dimusuhin, semua orang salah, semua orang nggak ada yang benar. Ya susah. Ya. Nah, karakter orang masjid yang bisa didekati oleh kaum ahwat ini adalah harus ramah dengan anak-anak karena wanita ini sangat lembut hatinya. Maka jangan pernah berharap, ya, masjid kita didekati anak-anak kalau masjid kita tidak ramah dengan anak-anak. Ribut sedikit disuruh pulang, ribut sedikit diselentik, ribut sedikit dimarahin. Ini masjid apa yang seperti ini? Justru ketika nggak ada anak-anak, Pak, ini masjid kita mati, Pak. Ya, nggak ada hubungannya kekusukan kita dengan suara anak-anak. Rasulullah sholat tuh Hasan dan Husain naik di punggung Rasulullah. Kita ini belum ada apa-apanya. Ya, marah, dipukul pakai sejadah. Ini masjid apa seperti ini? Ya. Nah, sudah ketika dengan anak-anak saja sudah nggak apa-apa, ahwat-ahwat tidak mendekat, pemuda juga nggak mau dekat, Pak. Nah, dalam pelatihan itu biasanya kami menyebutnya dengan masjid itu harus romantis, ya. Ramah dengan orang muda, ramah dengan musafir, ramah dengan anak-anak, ramah dengan tetangga sekitarnya. Ini istilah dari Gurunda, Ustaz Lumanur Hakim. Masjid romantis. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita untuk mengurus masjid, ya, jangan kaku. Ya, belum apa-apa diajak kajian tauhid. Ya, baru kenal diajak kajian fikih. Ya. Belum kenal apa-apa dibidah-bidahkan. Ya susah. Di masjid kami nggak ada aturan awal-awalnya, pelan-pelan kita didik. Ya. Itu ada satu orang santrinya Ustadz Lukman, namanya Beri Maliki. Saat berhijrah pertama kali, ya, disuruh Ustadz Lukman untuk membersihkan masjid. Tahu nggak dia membersihkan masjid pakai apa? Pakai celana pendek, ya, nyetel lagu rock di masjid, Pak. Dan tidak dimarahin sama Ustadz Lukman, dibiarin. Sampai selesai baru dikasih tahu. Ya, pelan-pelan. Wallah, saya nggak tahu bagaimana sampai sekarang beliau masih di santri. Sekitar 5 tahun berikutnya, beliau ini adalah penghafal Quran, menjadi penghafal Quran. Dan sekarang punya pondok, punya masjid namanya Masjid Sultan An-Nasiro. Orangnya masih ada sampai sekarang. Itu Masya Allah. Kita nggak tahu hidayah Allah datang dari mana. Sementara kita tuh mengaku-ngaku, ya sudah mengaku sebagai Tuhan. Akulah yang akan menyelamatkanmu. Bukan aku, Pak, bukan kita. Allah yang punya urusan, bukan kita. Kita hanya menyediakan tempat saja bagi orang-orang untuk kembali, sudah cukup. Ya, makanya namanya Baitullah, tempat kembali kepada Allah, bukan tempat kembali kepada yayasan, bukan tempat kembali pada pengurus.
tempat kembali pada Allah, kita berikan fasilitas. Ya. Ramah dengan siapapun, Pak. Terus kita juga gak ramah dengan orang-orang kafir, Masya Allah. Siapa tahu dengan hidayah, dengan wasilah buah-buahan, ya, itu masjid kita, orang-orang itu akan tertarik, akan sayang Islam dan memeluk agama Islam. Masya Allah. Ya, itu bisa saya katakan. Itu hanya. Gitu ya kira-kira ya.